Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa Arisalah TV dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dan live Zoom, mudah-mudahan membersamai saya Imas Karyamah. Di layar sudah ada Ibu Hajah Ella Kamilawati SPDI. Beliau sebagai Ketua PW Persisri Jawa Barat. Apa kabar Bunji? Alhamdulillah sehat. Kumasa langsungna Bu Imas sehat? Alhamdulillah. Doa dari semua saya diberikan kesehatan juga afiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunji kangen ya, saya maksa nih. Bunji kangen saya enggak? Bunji kangen saya nih. Ininya gimana ya? Kurang jelas kesininya. Agak putus-putus gitu tuh. Oh, agak putus-putus, tapi kita tetap lanjut ya Bunji. Kita sekarang sudah live nih Bunji. Bunji kali ini materi yang disampaikan insya Allah ya, kita 30 menit ke depan, saya membersamai Bunji. Saya sapaan akrab beliau ini adalah Bunji, Bunda Haji. Ya, nama beliau tadi sudah saya sampaikan. Bunji. Halo, ya. Saya sapaan ke beliau ini Bunji ya, Bunda Haji, Ibu Hajah Ella Kamilawati. Tema kali ini adalah menelusuri kemuliaan bulan Ramadan. Bunji, silakan, mangga. Iya, mangga. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah kita sekalian bisa bertemu muka lewat online ya. Dengan Bu Imas jelas sekali di sini, wajahnya cantik banget, alhamdulillah. Bunji juga, Bunji cantik, biru-biru. Ya, cantik hatinya mudah-mudahan. Ini yang akan dibahas ya hari ini tentunya tentang tadi kemuliaan bulan Ramadan. Kenapa orang-orang sangat merindukan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu menjanjikan begitu banyak kebaikan kepada kita sekalian. Nah, di antara kemuliaannya itu tiada lain adalah bulan Ramadan menjamin untuk orang-orang yang mau bertobat pada bulan ini, maka akan dimaafkan, diampunkan seluruh dosanya. Kita menemukan ada beberapa hadis, ada 3 hadis ya, yang di ujungnya sama. Di ujungnya adalah dengan kata-kata ghufiro lahu ma taqaddama min danbi gitu. Jadi ada beberapa redaksi gitu ya. Beberapa redaksi. Jadi dari mohon maaf, di awalnya adalah mansoma. Yang ke-1 ada mansoma, yang kedua ada mankoma, yang ketiga mankoma lagi. Tapi itu di 3 bagian ya. Kalau mansoma pasti semuanya sudah paham, mansoma Ramadana imanan wahtisaban ghufiro lahu ma taqaddama min danbi. Ini yang dibidik adalah saumnya. Jadi barang siapa yang saum dan saumnya itu atas dasar iman dan ihtisaban, maka ke akhirnya ada ghufiro lahu ma taqaddama min danbi. Terus muncul lagi hadis yang satunya adalah hadis yang lainnya mankoma. Kalau mankoma yang kedua lailata. Jadi lailata siyami berarti mankoma Ramadana artinya adalah ibadah pada malam hari, maksudnya adalah taraweh. Di belakangnya sama seperti itu. Kemudian yang lainnya satu lagi mankoma Lailatul Qadri yang terakhir. Barang siapa yang koma di sini tidak diartikan berdiri, tetapi diartikannya juga beribadah ya. Kalau koma yang tadi adalah sholat, kalau koma yang sekarang adalah beribadah. Jadi artinya ada 3 hadis yang menjamin ghufiro lahu ma taqaddama min danbi. Nah, ini yang menjadi tertariknya orang-orang dan merindukan terus bulan Ramadan. Cuman nanti kita harus tahu caranya bagaimana supaya jaminan itu memang didapatkan oleh kita. Karena sangat banyak orang-orang yang menginginkan pahala pada bulan itu tetapi gagal sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kesalahannya? Nah, itu mungkin yang akan kita bahas nanti melalui dialog atau ngobrol di sini. Itu barangkali Bu Imas sedikit untuk mengawali perbincangan kita. Ya. Terima kasih. Bunji, ada nggak hadis yang khusus
Kan ini temanya menelusuri kemuliaan bulan Ramadan. Ada nggak Bunji satu khusus hadis atau beberapa hadis yang mengarah pada tema tadi tentang menelusuri kemuliaan bulan Ramadan? Mangga Bunji, karena ada yang bertanya nih. Iya. Ada ya, hadis itu sangat menarik. Hadisnya dibawakan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah yang sudah tidak asing lagi. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, rawahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani diantaranya. Ini sebenarnya tidak membahas tentang Ramadan saja, ada 3 bagian di dalamnya. Tapi yang akan saya bidik adalah yang berkaitan dengan Ramadannya saja. Kronologisnya. Tapi bisa disebutkan dulu 3-nya itu apa saja Bunji, biar nanti bidikannya ke Ramadan. 3-nya itu, satu adalah beribadah pada bulan Ramadan, ya, keutamaan atau kemuliaan bulan Ramadan yang akan menjamin pahala atau pengampunan. Yang keduanya adalah berbuat baik kepada ibu bapak, gitu ya, berbuat baik kepada ibu bapak. Kemudian yang ketiganya gitu, sampai ibu bapaknya meninggal, orang itu tidak juga berbuat baik, maka kesananya ada kata-kata lam yugfar gitu ya. Kalau tadi makan gufiro, sebaliknya. Orang-orang yang baik itu akan dimaafkan oleh Allah ya, pada bulan Ramadan ini akan dimaafkan. Tapi di hadis ini justru lam yugfar, tidak akan dimaafkan gitu karena kesalahannya. Ya, tidak memanfaatkan bulan Ramadan, tidak memanfaatkan berbuat baik kepada ibu bapak, dan mengabaikan ibu bapaknya tersebut, sehingga diancam oleh Allah itu tidak akan masuk ke surga, bahkan terbalik masuk ke dalam neraka. Itu yang 3 itu. Tapi yang akan dibahas yang satunya aja, yang berkaitan dengan Ramadan, ya. Betul. Nah, itu kronologisnya begini. Jadi ketika satu waktu Rasulullah itu naik ke mimbar, ya. Baru naik ke mimbar itu, kemudian ada kata-kata bergumam gitu Rasul itu, amin, amin, amin. 3 kali disebutkan oleh Rasul. Ngagerenyem gitu ya. Ya, ngagerenyem. Orang Cigani terima begitu ya, ngagerenyem begitu. Nah, jadi bergumam, kedengaran oleh sahabat. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba amin, amin, amin gitu. Nah, songidal minbaro di itu ya. Ketika beliau naik kepada minbar itu, faqala amin, amin, amin. Sesudah mengatakan amin itu, kemudian ada yang bertanya, faqila, ya Rasulullah, songidal minbaro, fakulta amin, amin, amin. Kalau mungkin diartikan secara bahasa yang enakeun mah begini, Rasul ketika engkau naik ke minbar itu tiba-tiba mengatakan amin, amin, amin. Ada apa itu? Nah, itu yang pertama. Ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk amin aja ya. Ujuk-ujuk amin kan biasanya kalau kita mengatakan amin itu ada orang yang berdoa dulu dong. Berdoa, betul. Mas, mudah-mudahan ya sehat. Terus Bu Imas kan menjawabnya amin. Amin. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba mengucapkan aminnya 3 kali lagi. Makanya ditanyakan oleh sahabat itu, Rasul ada apa gerangan? Tiba-tiba ketika engkau naik ke mimbar itu mengatakan amin, amin, amin. Nah, itu di awalnya ya, pembicaraan di hadis itu matannya. Maka Rasulullah menyatakan, kata Rasulullah itu, inna Jibrila atani, atau dibalik atani Jibrilu faqala. Ada Jibril datang kepadaku, katanya ya, ada Jibril datang kepadaku faqala. Kemudian Jibril itu mengatakan, man adroka Ramadona. Di hadis yang satu pakai Ramadona, yang satu lagi pakai syahro. Jadi man adroka syahro Ramadona falam yugfar lahu pada kholan naro fa'aba'adahullahu titik. Itu yang bagian pertama yang tadi yang akan kita bahas itu. Jadi man adroka, jadi kata Jibril itu ya, kata Jibril. Jadi yang memberi pelajarannya itu adalah Jibril kepada Rasulullah, dan di hadapannya ada para sahabat juga yang lain. Sahur Jibril teh, man adroka Ramadona, barang siapa yang mengetahui bulan Ramadan, yang diartikan mengetahui di sini maksudnya adalah mengetahui sebegitu besarnya jaminan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bulan Ramadan begitu. Tapi anehnya untuk orang itu falam yugfar. Di bulan Ramadan itu ya tidak diampunkan dosa-dosanya. Nah, kenapa tidak diampunkan? Artinya orang itu abai, orang itu lalai. Ketika yang lain saum, dia tidak saum. Ketika yang lain taraweh, dia tidak. Ketika yang lain infak, dia tidak juga. Falam yugfar, maka pada akhirnya tidak diampuni dosa-dosanya. Jadi kesempatan baik itu lewat aja begitu ya. Kemudian ada pada kolam naro, maka dia itu masuk ke dalam neraka. Nah, ini yang paling menakutkan.
masuk ke dalam neraka, sudah dimasukkan ke dalam neraka itu fa'abadahullahu, maka Allah melempar lebih jauh orang itu ke dalam neraka itu. Itu yang dimaksud. Nah, kesalahannya apa? Karena dia itu tidak memanfaatkan begitu hebat bulan Ramadan, tapi kenapa dia sia-siakan? Itu Bu Mas, kayak begitu ya. Nah, ketika menyebutkan begitu, kata Jibril kepada Rasul, "Qul, katakanlah oleh Muhammad, amin," gitu. Sok Muhammad ucapkan amin gitu. Ini kan jadi Bunji, jadi yang menyuruh untuk mengucapkan amin itu pada Rasulullah langsung Jibril ya. Langsung malaikat Jibril langsung memberikan instruksi ya gitu. Oh. Ya. Jadi begini, jadi dia Jibril memaparkan dulu, kemudian Rasul tuh diam aja terkesima, kayak kita tadi kan takut ya mendengarnya, aduh sayang banget kan begitu. Tiba-tiba Jibril menyuruh, Qul, amin, katakan oleh Muhammad amin, begitu ya. Fakul tuh akhirnya aku mengatakan amin, maka mengucapkan aminnya sampai 3 kali, amin, amin, amin. Makanya tadi ketika beliau naik ke mimbar itu mengucapkan amin, 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 seperti itu. Makanya para sahabat heran ya, kenapa tiba-tiba beliau ya seorang Rasul ujuk-ujuk bilang amin, amin, amin. Makanya para sahabat itu bertanya, ternyata ada beliau diinstruksi atau diperintah oleh malaikat Jibril untuk mengucapkan amin. Bunji, katanya berhubungan juga hadis ini, kalau kita mau Ramadan tuh meminta maaf khusus, hadisnya yang itu atau bukan ya Bunji? Itu kan ada pertanyaan. Bahkan itu nyebar ya, di-share-share kemana-mana, sehingga ada, saya mohon maaf karena besok menghadapi saum Ramadan. Nah, mungkin hadisnya yang ini yang disebut oleh mereka itu. Enggak juga. Sebenarnya yang meminta maaf di sebelum bulan Ramadan juga sih hadisnya enggak kot'i banget gitu ya. Karena memang Rasul membiasakan sih setiap saat ketika bertemu dengan para sahabat memohon maaf gitu. Kemudian para sahabat juga sama seperti itu. Cuman enggak tahu dari mana itu sehingga disebutkan bahwa sebelum Ramadan itu Rasul meminta maaf kepada sahabat. Saya sendiri belum tahu itu hadisnya yang mana, tapi yang jelas kalau membiasakan diri untuk saling memaafkan memang seperti itu sih Rasulullah dengan para sahabat begitu ya. Jadi mungkin tidak ada yang harus dengan hadis yang tadi. Ya. Mungkin ini Bunji mohon diluruskan mungkin ya, nanti penguatannya oleh Bunji sebagai salah satu daiyah PW Persisi Jawa Barat nih, menguatkan pada semua masyarakat muslim dan muslimat, terkhusus ibu-ibu, bapak-bapak pengajian dimanapun Anda berada, yang hari ini mendengarkan, menyimak langsung bersama Arisalah TV. Nih, karena kemarin share dari mana, sampaikan kepada 1.000 orang, 2.000 orang, mudah-mudahan dapat pahala sebelum Ramadan, ada bermaaf-maafan. Padahal justru nanti langsung oleh Bunji biar penguatan, justru tidak di dalam menghadapi Ramadan saja, kita memang harus saling meminta maaf ya. Bunji, mangga silakan. Agak putus-putus nih. Agak putus-putus. Halo? Enggak, lanjut. Mungkin hadis-hadis yang barusan yang saya sampaikan, mungkin bukan hanya di saat ketika kita menghadapi Ramadan saja ya Bunji, kita memohon maaf itu ya. Mohon diluruskan. Iya. Bukan, karena sebenarnya di hadis yang lain sih ini tidak disebutkan ya waktunya, kapan kita harus meminta maaf, kapan kita harus memaafkan, tidak disebutkan waktunya kapan. Cuman ini secara umum saja ya. Di dalam hadis yang itu ada 4 poin sebenarnya. Kata Rasulullah, man utiya fasyakaro, ya. Barang siapa yang diberi harus bersyukur. Ini juga kalau dipraktekkan kepada ibu rumah tangga ini sangat baik. Karena ibu rumah tangga itu kan banyak diberi ya. Bu Imas banyak diberikan sama Bapak. Iya, betul. Banyak dan nggak rutin. Iya. Kadang-kadang kalau nggak cukup diberikan, minta kita mah ya. Jadi para istri mah diberi terus sebenarnya. Nah, kadang-kadang kan kita berpikir antara yang memberi dan yang diberi, bagusan mana coba Bu Imas? Bagusan mana yang memberi dengan yang diberi? Bagusan yang memberi. Iya, yang memberi ya. Karena apa? Di dalam hadis yang lain kan disebutkan ayadul ulya khairun minal yadis sufla, kan begitu ya. Tangan yang di atas. Tapi kalau ditanya lebih enak diberi. Nah itu pas banget ya. Jadi kalau memberi pasti nilainya lebih baik karena ada kalimat hadis yang lain, ayadul ulya khairun minal yadis sufla, bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya yang memberi itu lebih baik. Jadi juara di rumah tangga kita sebenarnya suami kita. Karena ya betapapun kecilnya diberi. Makanya ibu-ibunya jangan ngeyel kalau diberi teh. Harusnya dia berpikir, aduh
mau dong gitu ya punya pahala seperti suami kita karena memberi terus dia itu. Tapi ternyata di hadis yang lain di luar dugaan seperti tadi man utiya fasyakaro. Nah, ini untuk bagian kita nih, bagian istri-istri. Jadi kalau begitu kita berpikirnya kita ya diberi, ya ingin pahala. Gimana sih caranya? Maka man utiya fasyakaro, barang siapa diberi maka ia harus bersyukur itu ya. Itu yang kesan. Bunji maaf ini ada yang nanya. Tapi pun katanya suami saya pelit. Gimana? Apakah bersyukur atau gimana Bunji ini? Suaminya pelit dong, sayang banget ya. Ini tiba-tiba ujung-ujung aja ada yang bertanya ini gimana katanya kalau suaminya pelit, boleh nggak? Nah, kalau suami pelit dosanya gede banget tuh ya. Karena apa? Kan suami itu ya diberi peluang oleh Allah. Itu memang memberi itu kewajiban. Kalau orang Sunda bilang makan tugasnya suami itu apa coba Bu Imas? Maraban ya, makean, ngimahan, mondokan, ada 4 tuh ya. Maraban, makean, ngimahan, mondokan. Apalagi kalau di bulan Ramadan itu memberinya akan sangat banyak itunya. Maraban, makean, ngimahan, mondokan. Itu kalau digambarkan di ilmu tasrif itu adalah isim fa'il itu memberi. Oh iya, betul. Ya. Betul. Kalau kita isim maf'ul, kita isim maf'ul di paraban, di pakaian, di imahan, di mondokan, isim maf'ul terus gitu ya. Jadi yang jelas yang dapat pahala siapa yang gede itu? Suami. Nah, suami yang diperintah untuk memberi malah jadi pelit. Nah, ini dosanya gede banget ini. Wartos kan takanu parelitnya ke suami-suami jangan pelit. Bunji suka ada istilah Bunji kalau yang pelit itu merege hese gitu. Kalau Bunji keket mengkene, merege hese, cap jahe, buntut kasiran, kedekut korun gitu. Panjang kan? Panjang banget seperti itu ya. Nah, jadi nantinya gimana tas suami yang kayak tadi, gunakanlah musyawarah dulu ya. Musyawarah dulu karena sebenarnya istri itu bukan sekedar makmum karena kita kan sudah dipasangkan. Kalau suami salah ditadgirohan dong ya, sekalipun caranya tidak tunjuk bagaimana, tetapi ditadgirohan bahwa sikap yang seperti itu adalah salah. Nah, kalau mudah-mudahan ditadgirohan kemudian dia sadar, akhirnya pelitnya hilang, menjadi berehan lagi, bagus ya. Nah, sampai kan ada terjadi seorang istri mengadu kepada Rasulullah, suami saya ini pelit banget, Rasul bagaimana? Kan kata Rasul sampai menyuruh ambil saja uangnya, tuh sampai begitu, ambil aja uangnya sesuai dengan kebutuhan kamu. Artinya tidak dibenarkan, suami yang pelit itu tidak dibenarkan, begitu ya. Sesuai dengan kebutuhan Bunji, butuh kerudung baru, butuh baju baru, butuh aksesoris baru, yang kayak gitu boleh nggak Bunji? Apakah termasuk melebihi? Iya, kembali ya kepada kita sendiri yang mengukur. Kalau suami itu gajinya berapa, kita sendiri dong yang mengukur. Karena yang namanya berlebihan itu tetap saja tidak disukai. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang berlebihan ya. Terus Rasulullah juga sama seperti itu. Ada hadisnya yang sederhana banget hadisnya, tapi melekat di pikiran kita karena ini dibahas dulu ketika kita masih di ibtidaiyah. Itu hadisnya ada kul washrob walbas watasodak fi ghairi sarofin wala makhilatin. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersodakohlah, tetapi tidak sombong dan tidak berlebihan ya. Jadi artinya tadi kita mengambil karena suami kita tadi pelit, diambillah itu saka butuh kita itu segimana ya, ukurlah dengan gajinya yang tadi seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak sampai dicuri ya uangnya, cepat sadar suaminya akhirnya baik. Apalagi di bulan Ramadan sangat besar pahalanya. Ya. Bunji ada yang nanya lagi nih, bagaimana, ada nggak untuk ibu-ibu khusus Bunji ini menghadapi Ramadan ini pengen masuk pada kemuliaan tadi khusus untuk ibu-ibu nih Bunji, ada nggak untuk mak-mak tuh? Ada, banyak banget malah, bukan sekedar ada, banyak. Karena kita kan tahu benar ya bahwa ibadah pada bulan Ramadan itu kan dilipat gandakan kan pahalanya. Kalau sehari-hari memang kita itu kan nyuci ya, masak itu kan, apapun yang dilakukan kita, ini kekhususan kita di situ. Jadi hebatnya ibu-ibu rumah tangga itu adalah bisa menyiapkan. Coba sebenarnya kan yang pusing itu siapa? Kita kan yang pusing-pusing itu. Sampai ketika Bu Imas kemarin memberikan menu, aku mah menisuka bang 30 hari ya. Iya, alhamdulillah.
Ini karena itu untuk memikirkan makanan aja kan kadang kita suka bertanya, Pak, palai tuang naon ayeuna. Itu ada suami yang menjawab naon we lah. Itu bikin bingung sebenarnya. Ya kalau jawabannya gini, nu aya we, puguh teu aya gitu ya. Puguh nu aya we. Jadi jangan dianggap bahwa tugas seorang ibu rumah tangga itu kecil, sederhana, enggak, itu luar biasa. Memikirkan menu makanan saja itu sudah luar biasa. Nah, maka sekarang masaknya jadi double kan sekarang ya. Subuh-subuh kita masak. Kan kadang-kadang ada suami kita yang tidak mau, dihanet-hanetkan tidak mau kan ya. Ada yang ngajak oseng biarin, oseng kangkung asal mendadak kan ada seperti itu. Kembali ke ceplok endog dan ini tahu, goreng tahu ya. Iya. Tahu disiksa itu kan, tahu disiksa juga kan, kadang-kadang jadilah seperti itu. Jadi kekhususan ibu-ibu rumah tangga itu diantaranya. Jadi kita giringkan ya, semua yang kita lakukan setiap hari itu cuma masak, cuma nyuci, cuma beberes, cuma menata kamar, tapi di bulan Ramadan itu luar biasa, dilipatkan. Jadi harus berarti kalau di Ramadan bukan cuma ya, luar biasa. Ini luar biasa. Kalau biasanya biasa, sekarang luar biasa karena dilipat gandakan. Nah, makanya tadi ada seseorang yang sudah masuk ke dalam bulan Ramadan tapi pengampunan dari Allah tidak turun. Jangan-jangan seorang ibu rumah tangga yang masaknya menggerutu, ada kan? Sambil yang menggerutu, cara rapi jadi ibu rumah tangga teh, kirain teh nggak begini jadi rumah tangga teh. Kan ada yang menggerutu seperti itu. Nah, ini yang akan menghilangkan tidak masuk pada kategori disambut di surga ya, justru tadi yang Bunji katakan justru ada fa itu ya, ada fa, jadi langsung dilemparkan ke neraka itu, ada fa, itu kan sebagai sebuah jawaban. Iya, yang pertama dakholan naro, dia itu masuk ke dalam neraka. Sudah begitu fa, ada fa itu kan itu huruf jawab. Huruf yang berukur yang beraturan, huruf atop tapi beraturan. Pertama dia itu dilempar ya ke dalam neraka. Sudah begitu fa'abadahu. Abada itu kan ya fi'il muta'addi ya. Sehingga Allah itu melemparkan lebih jauh gitu, lebih jauh dilempar lagi ke dalam neraka. Artinya Allah juga setuju orang yang kayak begitu udahlah masuk ke dalam neraka aja. Kenapa masuk ke dalam neraka? Sudah dikasih kesempatan untuk beribadah pada bulan Ramadan kok disia-siakan? Nah, makanya ibu-ibu rumah tangga juga hati-hati, jangan sampai masak sambil menggerutu. Capek tepuguh itu namanya. Masak menggerutu, kemudian uang tinggal sedikit menggerutu lagi, apapun menggerutu kan bacaannya teh panjang Bu Imas ya. Ada ibu-ibu yang bacaannya teh panjang, bari ngepel itu kan ngepel yang manual itu ya. Yang manual gitu, bari kok koronangan itu. Tapi bersih. Jadi bersih. Bari semua amak teh kan begitu. Jadi dia ngomongnya, menisugan teh teriweuh jadi ibu rumah tangga teh kan begitu. Nah, ini nih apa? Babacaan bukan, berdoa bukan, justru itulah yang akan menghancurkan pahala dia itu. Di bulan Ramadan jangan sampai berbuat seperti itu. Makanya ayat yang tadi, hadis ya, ada hadis yang sering kali kita ulang-ulang itu, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada atau amahu wa syarabahu, kan itu. Barang siapa yang saumnya masih saum, meninggalkan makan dia bisa, meninggalkan minum dia bisa, meninggalkan hubungan suami istri bisa, tapi sayangnya dia tidak bisa diam dari omongan-omongan yang kayak tadi. Ngomongnya kemana gitu ya, ngomongnya kemana, jadi akhirnya gagal lah gitu, pahala-pahala tadi lam yugfar. Ya udah, kalau sudah begitu daholan naro, masuklah ke dalam neraka. Itu yang bahaya. Padahal Ramadan itu disebut juga syahrul magfirah ya Bunji ya. Iya, sarung bulan pengampunan kan, itu bulan pengampunan. Jadi saya bukan hanya zong, tapi malah jadi balik buntung gitu ya, karena tadi dilemparkan, maka lemparkan dia. Makanya tadi kan ketika Rasulullah diam, itu Jibril menyuruh, katakan olehmu, amin, begitu. Jadi orang yang ya buruk kelakuannya di bulan Ramadan, itu kemudian terancam masuk neraka, Rasul pun disuruh mengaminkan. Kita bayangkan Bu Imas, aminnya Rasul itu segede apa coba. Kalau Rasul mengatakan amin, itu bisa diamini oleh seluruh alam loh. Rasul itu ya, seperti itu. Apalagi ini disaksikan oleh malaikat ya, karena kan malaikat sendiri yang menginstruksi pada Rasul pada saat Rasulullah mau naik ke atas mimbar ya Bunji. Tapi saya jadi takut nih dengan hadis ini yang disampaikan oleh Bunji. Jarang ya Bunji, rata-rata orang mendengar man koma Ramadona, man soma gitu ya, rata-rata itu.
itu sudah biasa. Tapi ketika ada hadis yang tambahan tadi dengan periwayatan yang lain, Bunji bisa disampaikan secara utuh pada pemirsa Arisalah TV dimanapun Anda berada, maka Bunji utuh hadisnya kemudian dengan terjemahnya. Ya. Atau mungkin atau yang tadi aja yang satu garis aja Ramadannya aja ya. Betul. Ramadannya aja. Jadi begini dari awalnya itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala gitu ya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam so'ida minbaro. Faqala amin amin amin. Faqila ya Rasulullahi ya Rasulullahi so'ida. Hina so'ida minbaro. Fakulta amin 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 gitu ya. Itu yang awalnya. Kemudian di belakangnya ola nabiyyu atani Jibrilu faqala man adroka syahra ramadana falam yugfar lahu fadakhala jannata fa'abadahu Allahu faqala ul amin fakultu amin titik. Nah itu ya, bagian yang satu aja yang itu ya. Jadi kalau diartikan tadi dari Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, telah berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mau naik mimbar, kalau mau naik mimbar biasanya mau apa Bu Imas? Mau ceramah ya. Tapi ini belum apa-apa gitu. Nabi sudah mengatakan amin. Aminnya tuh nggak keras-keras banget, jadi bergumam amin amin amin. Kemudian bereaksi para sahabat itu karena kaget ya. Kaget ya. Faqila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, hina so'idta minbaro, qulta amin amin amin. Wahai Rasulullah, ketika engkau mau naik mimbar, kemudian mengatakan amin amin amin. Apa itu? Nah itu ya. Nah sesudah itu qala, Rasul menjawab, atani Jibrilu faqala, telah datang Jibril kepadaku. Faqala, lalu dia berkata, man adroka syahro Ramadana, barang siapa yang mengetahui adanya bulan Ramadan. Ini artinya mengetahui adanya bulan Ramadan itu tadi kemuliaan itu. Kemuliaan bulan Ramadan tuh banyak sekali. Falam yugfar lahu, tapi dia yang mengetahui adanya bulan Ramadan itu, dia tetap tidak mendapat pengampunan gitu di bulan Ramadan itu. Kenapa? Nah ini ada kata-kata yang disumputkan, yang disembunyikan, yang pada artinya dia itu kenapa menjadi tidak dimaafkan karena kesalahannya tadi berbuat dosa-dosa ya, kemudian pahala-pahalanya nggak ada hilang. Maka kesannya fadakhalan naro, lalu orang itu masuk ke dalam neraka. Ngeri lalu itu ngeri, lalu orang itu masuk ke dalam neraka. Ada fa lagi di belakang, fa abadahullahu gitu titik. Maka Allah kemudian abadahu, melempar dia lebih jauh. Jadi setelah dimasukkan ke dalam neraka, dilempar lebih jauh orang itu. Artinya kalau kita simpulkan dia jauh, untuk masuk surga tuh nggak ada jalan karena dia sudah dilempar, diamini oleh Rasulullah, kemudian disuruh oleh malaikat, dan Allah sendiri menjauhkan orang itu untuk jauh dari surga, dekat ke dalam neraka, akhirnya menjadi penghuni neraka. Apa salahnya? Dia tidak memanfaatkan waktu ibadah pada bulan Ramadan. Begitu. Berarti boro-boro saumnya mabrur ya Bunji ya? Iya. Itu kan malah jadi sebuah malapetaka, betul. Malapetaka. Karena kesalahan sedikit saja Bu Imas, kayak tadi menggerutu kita ya. Kita sebenarnya lagi ngepel itu, kalau mau panjang-panjang berdoanya beginilah. Kalau mau panjang-panjang, ya Allah, saya ini bukan ustadzah, saya ini bukan pengajar pesantren. Saya cuma bisa ngepel aja ya Allah, tapi saya benar-benar ikhlas ngepel ini. Mudah-mudahan ngepel yang ini menjadi jalan untuk saya masuk ke surgamu ya Allah. Kalau mau panjang lebar seperti itu harusnya, bukan menggerutu amak-amakan begitu tak. Nah itu yang akan menggagalkan pahala dia. Maka kembali ke hadis yang tadi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka tidak ada alasan bagi Allah untuk apa Allah memberi pahala kepada orang seperti itu.
sudah benar-benar salah, kelakuannya itu sudah jauh dari yang diharapkan, makanya terlaranglah masuk ke dalam surga, maka masuk ke dalam neraka seperti itu. Tetap patokannya ikhlas ya Bunji ya, betul ya di Ramadan ini ya. Kan ihtisaban ya kan, imanan wahtisaban. Imanan itu kan keyakinan. Sholat saja jadi gagal sholatnya kalau tidak karena iman dengan ihtisab. Iman itu adalah keyakinan. Kita begitu banyak membahas tentang iman sampai dibahasnya 6 rukun ya. Iman kepada Allah dan seterusnya. Kemudian ihtisabannya juga penting. Makanya didampingkan imanan wahtisaban. Imanannya saja tidak cukup. Ihtisabannya akan muncul ketika dia iman jadi satu paket. Makanya imanan wahtisaban. Ya. Bunji, gak terasa nih ya waktu kita masih ada pertanyaan, tapi buat besok aja ya Bunji ya. Karena kan besok-besok kita masih tetap manco nih bersama Aris Salah TV nih. PW Persisi Jawa Barat ini ya, karena Bunji agak geser dikit, sedikit gitu, agak gitu, sudah agak sedikit ke sini ya, udah nanti ada arahan lagi ya, betul. Jadi, kalau kita patokannya ikhlas nih, tadi imanan wahtisaban ya, apapun yang kita lakukan, termasuk di Ramadan kali ini, Bunji ada nggak mohon doa pada Allah supaya pemirsa Aris Salah TV dan hari ini kita bersama PW Persisi Jawa Barat, ada nggak supaya kita tetap berdoa pada Allah itu, ibadah-ibadah kita itu mabrur karena kita ada keikhlasan, atau doa untuk minta kesolehan deh Bunji? Iya. Ada doa yang pendek sih, tapi itu jarang ditinggalkan oleh kita. Jadi setiap saat kita berdoa itu, karena itu mencakup ya, doa yang pendek Bu Imas. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu sudah terangkum di situ ya. Allahumma sekali lagi ya, barusan takutnya tidak jelas, sekali lagi kemudian dengan terjemahnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni, berilah aku pertolongan. Ala dzikrika, untuk supaya aku mengingatmu. Wa syukrika, dan supaya aku bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan supaya aku ketika ibadah kepadamu itu baik-baik saja. Itu tadi. Saumnya harus baik, sholatnya harus baik. Karena sholat dan saum dan seterusnya yang baik-baik, itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau kita ibadah sehebat apapun nilai ibadahnya, tetapi karena ada sesuatu yang merusak ya keabsahan ibadah itu, maka Allah menolak ibadahnya. Tadi makanya doanya itu. Diulang ya sedikit lagi. Diulang dan nanti dengan terjemahannya secara Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk tetap mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan menjaga kebaikan ibadahku kepadamu. Titik. Seperti itu. Bunji, mangga silahkan di closing statement Bunji, ada kata-kata terakhir dan sebelum saya tutup nanti mangga silahkan. Iya. Untuk pemirsa semuanya ya, pemirsa Aris Salah TV, sudah panjang lebar obrolan kami. Tentunya kami di sini juga sama berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini jangan ada yang gagal. Jangan ada yang gagal. Ingat dua kata saja, imanan wahtisaban, dan mudah-mudahan dengan bahasan yang ini yang lupa menjadi ingat kembali ya, yang kemarinnya abai menjadi sigap kembali, dan mudah-mudahan utamanya kita ibu-ibu rumah tangga banyak sekali pisurgaeun, itu yang pisurgaeun jangan sampai digagalkan. Terima kasih, mudah-mudahan dipahami oleh semuanya. Iya. Pemirsa Aris Salah TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah tak terasa lebih dari 30 menit, saya Imas Karyamah membersamai Ibu Hajah Ella Kamilawati SPDI yang biasa saya panggil akrab dengan sebutan Bunji. Beliau adalah salah satu daiyah di PW Persisi Jawa Barat dan hari ini sedang diamanahi sebagai Ketua PW Persisi Jawa Barat. Tema kali ini adalah menelusuri kemuliaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu adalah kita semua.
Saya Imas Karyama undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Arisalah TV dan terima kasih juga kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.